Sejarah kota Nazaret. Nazaret adalah kota di Israel dengan populasi sekitar 60.000 jiwa, di antaranya diperkirakan 30–35% adalah orang Kristen. Nazaret disebutkan beberapa kali dalam Perjanjian Baru sebagai rumah di mana Maria dan Yusuf, suami Maria, kembali dengan anak dari Mesir dan di mana Yesus dibesarkan. Bukti arkeologi telah menunjukkan bahwa daerah itu dihuni sebagai desa pertanian pada awal zaman Perunggu Tengah dan makam telah ditemukan berasal dari zaman besi hingga zaman Hasmonean. Desa itu adalah rumah bagi hanya beberapa lusin keluarga, yang mungkin menjelaskan mengapa tidak ada referensi sebelumnya, dan mengapa itu tidak termasuk di antara 45 kota Galilea yang terdaftar oleh Josephus, atau di 63 kota Galilea yang disebutkan dalam Talmud. Itu juga akan menjelaskan keheranan yang tampak dari Nathan, yang bertanya kepada Rasul Filipus jika ada sesuatu yang baik dapat berasal dari dusun yang tidak penting. Menurut Perjanjian Baru, Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret sebelum kelahiran Yesus, yang diumumkan di sana kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Ketika Yesus mencoba berkhotbah kepada orang-orang di kota itu, ia diserang. Para penyerangnya berusaha melemparkannya dari tebing, yang diidentifikasi oleh tradisi sebagai Jebel Kafza, sebuah bukit 350 meter di atas permukaan laut. Meskipun ia meninggalkan Nazaret, mungkin sebagai akibat dari insiden itu, nama Yesus dari Nazaret tetap umum digunakan baik dalam hidupnya dan di antara para pengikutnya, terutama Rasul Petrus. Anggota keluarga Yesus terus tinggal di Nazaret setidaknya sampai abad kedua. Istilah Nazarene adalah nama menghina yang digunakan oleh musuh seseorang selama abad pertama, dan istilah Ibrani dan Arab untuk orang Kristen Nasrani berasal dari nama kota ini. Nazaret tidak disebutkan dalam sumber-sumber non-Kristen sampai abad ketiga atau keempat, ketika dicatat dalam sebuah prasasti yang ditemukan di Kaisarea yang mencantumkan kursus imamat dan kursi mereka di Galilea. Menurut daftar ini yang direproduksi dalam puisi liturgi abad ke-7 Kalir dan lainnya, keluarga Hapizes menetap di Nazaret, nama yang berasal dari sumber ini dari akar NR, untuk menjaga. Hal ini digambarkan oleh Jerome sebagai sebuah desa yang sangat kecil di Galilea. Konstantinus mungkin termasuk di wilayah Helenopolis, sebuah kota yang ia dirikan, tetapi kota itu tetap murni Yahudi pada abad keempat. Penggalian yang dilakukan oleh B. Bagatti dari tahun 1955 hingga 1968 di situs Gereja Kabar Sukacita mengungkapkan sisa-sisa gereja dengan trotoar mosaik yang berasal dari sekitar 450. Di bawah gereja dan di dekatnya adalah sisa-sisa kota Yahudi dari periode Romawi di mana silo berbentuk buah pir, ruang bawah tanah berkubah, waduk, kolam perendaman ritual, mikvatu, dan tekanan zaitun. Di antara sisa-sisa itu sekitar 80 batu yang sebagian disibukkan dan tertulis, serta pangkalan kolom. Para ekskavator melihat temuan ini sebagai sisa-sisa sinagog Yudea Kristen atau gereja Konstantinus yang dibangun untuk orang Yahudi. Penyebutan pertama sebuah gereja di Nazaret dibuat pada tahun 570 oleh Antoninus Placentinus, yang menggambarkannya sebagai sinagoga yang dikonversi. Pada tahun 614, orang-orang Yahudi di pegunungan Nazaret bergabung dengan Persia dalam perang mereka melawan Bizantium. Sesaat sebelum penaklukan tentara salib, kota ini dihancurkan oleh orang-orang Arab Muslim. Tancrerat menangkap Nazaret, dan tentara salib membangun sebuah gereja, yang ibu kotanya yang dipahat halus, sekarang di Museum Fransiskan, memamerkan pengerjaan Perancis pada abad ke-12. Uskup Agung Bethshan dipindahkan ke Nazaret selama Perang Salib. Setelah memenangkan pertempuran yang menentukan melawan pasukan tentara salib pada tanggal 4 Juli 1187, Saladin merebut kota, pasukan tentara salib dan ulama Eropa dipaksa untuk mundur ke pantai. Pada saat itu, menurut laporan saksi mata, penduduk kota-kota itu dibantai atau dipenjara sementara basilika disorahkan. Kota ini kembali berada di tangan Kristen pada tahun 1240 dan 1250, dan pada tahun 1252, Louis dari Perancis berkunjung ke sana. Pada tahun 1263, Baybars memerintahkan pogrom terhadap orang-orang Kristen dan penghancuran gereja-gereja di negeri yang termasuk Basilika di Nazaret,
yang tetap dalam reruntuhan selama 400 tahun. Fransiskan kembali ke kota pada tahun 1620 dengan izin dari Emir Fahr al-Din. Sebuah gereja baru dibangun di bawah Hir al-Amir pada tahun 1730. Pada tahun 1955 basilika ini ditugaskan oleh Fransiskan, dan bangunan itu ditahbiskan pada tahun 1969 berdasarkan desain 3 tingkat yang menggabungkan sisa-sisa dari bangunan kemaluan periode Romawi dan basilika Bizantium dan tentara salib di gereja yang lebih rendah. Sejumlah tempat suci Kristen di Nazaret dikaitkan dengan Anunsiasi, masa kanak-kanak dan pelayanan awal Yesus. Selain Basilika Annunciation yang mengesankan, situs-situs ini termasuk gereja Ortodoks Yunani dari Malaikat Agung yang dibangun di atas mata air tawar yang dikenal sebagai Mary as Well, gereja sinagoga Katolik Yunani, tempat asal sinagoga tempat Yesus muda diajarkan, dan di mana ia kemudian membaca dari Yesaya, dan gereja Santo Joseph yang dibangun di atas gua yang diidentifikasi sejak abad ke-17 sebagai Jebengkel Yusuf. Nazaret juga berisi sejumlah situs sejarah yang penting bagi komunitas Muslim. Seperti halnya gereja-gereja Kristen di Nazaret, sebagian besar bangunan ini adalah konstruksi yang relatif baru. Masjid El-Abyad, di sebelah utara Basilika Annunciation, dibangun pada tahun 1812, dan merupakan yang tertua di kota. Makam Shihab el-Din, seorang pemimpin Muslim dan keponakan Saladin, yang terletak 100 meter di selatan Basilika Kabar Sukacita, telah menjadi pusat kontroversi baru-baru ini antara komunitas Muslim dan Kristen di Nazaret. Daerah yang dibersihkan antara gereja dan makam adalah tanah milik negara yang dimaksudkan untuk menjadi alun-alun publik yang besar. Aktivis Muslim, bagaimanapun, menuntut agar setidaknya sebagian dari situs tersebut digunakan untuk pembangunan masjid. Kompromi yang diprakarsai pemerintah belum sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak dalam perselisihan tersebut. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The Laduta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.